ALU merupakan bagian komputer yang berfungsi membentuk operasi-operasi aritmatika dan logik terhadap data. Semua elemen lain, sistem komputer atau control unit, register, memori, input atau output, berfungsi untuk membawa data ke ALU untuk selanjutnya diproses dan kemudian mengambil kembali hasilnya. Sebuah ALU dan semua komponen elektronik di komputer didasarkan pada penggunaan perangkat logika digital sederhana yang dapat menyimpan digit biner dan melakukan operasi logika boolean sederhana. Pada gambar berikut dijelaskan, yaitu gambar ini menunjukkan secara umum bagaimana ALU saling berhubungan dengan seluruh prosesor data diberikan ke ALU dalam register dan hasil operasi disimpan dalam register. Register ini adalah lokasi penyimpanan sementara dalam proses yang dihubungkan oleh jalur sinyal ke ALU. ALU juga dapat mengatur flag sebagai hasil dari operasi, misalnya flag overflow diset sama dengan 1 jika hasil perhitungan yang melebihi panjang dari register. Nilai-nilai flag juga disimpan dalam register dalam unit kontrol prosesor. Control unit memberikan sinyal yang mengontrol pengoperasian ALU dan pergerakan data ke dalam dan keluar dari ALU. Representasi integer, yaitu yang pertama ada half adder, yaitu suatu rangkaian penjumlahan sistem bilangan biner yang paling sederhana. Rangkaian ini hanya dapat digunakan untuk operasi penjumlahan data bilangan biner sampai 1 bit saja. Kemudian ada full adder, yaitu merupakan rangkaian elektronik yang bekerja melakukan perhitungan perjumlahan sepenuhnya dari 2 buah bilangan biner yang masing-masing terdiri dari 1 bit. Kemudian ada parallel adder, yang merupakan rangkaian digital yang secara efisien menambahkan lebih dari 1 bit bilangan biner. Selanjutnya ada sign magnitude, yaitu angka pada deret kiri menunjukkan positif atau tidaknya suatu bilangan. 0 menyatakan negatif, 1 menyatakan positif. Contohnya sebagai berikut. Plus 18 sama dengan 0,00,100,10. Diawali dengan 0, berarti menyatakan positif. Kemudian minus 18 diawali dengan 1 yang menyatakan negatif. Kemudian ada two's complement. Seperti sign magnitude, representasi berpasangan komplement 2 menggunakan bit MSB sebagai bit tanda, sehingga mudah untuk menguji apakah integer positif atau negatif. Nah, contohnya itu seperti di bawah ini. Kemudian, pada gambar ini menunjukkan jalur data dan elemen perangkat keras yang diperlukan untuk mencapai penambahan dan pengurangan. Unsur-unsur utama adalah penjumlahan biner untuk penjumlahan dan menghasilkan jumlah serta indikasi overflow. Penjumlahan biner memperlakukan 2 angka sebagai unsigned integer. Selain itu, 2 angka yang akan dijumlahkan diberikan dari 2 register. Dalam hal ini, register A dan B. Hasil mungkin disimpan dalam salah satu register ini atau dalam register ketiga. Overflow indikasi disimpan dalam overflow flag 1 bit. 0 sama dengan no overflow, 1 sama dengan overflow. Untuk pengurangan pada register B dilewatkan melalui komplementer sehingga komplement 2 yang diberikan kepada adder. Gambar ini hanya menampilkan jalur data, sinyal kontrol yang diperlukan untuk mengontrol apakah ada atau tidak ada komplementer yang digunakan, tergantung pada apakah operasi adalah penambahan atau pengurangan. Oke, untuk selanjutnya kita akan mempelajari tentang register. Nah, apa itu register? Register merupakan alat penyimpanan yang kecil yang mempunyai kecepatan akses yang cukup tinggi. Kecepatannya 5-10 kali lebih cepat dari main memory dan digunakan untuk menyimpan data serta instruksi yang sedang diproses. Dan sementara data dan instruksi yang lainnya yang menunggu giliran untuk diproses masih disimpan di dalam memori utama. Setiap register sendiri dapat menyimpan satu bilangan hingga mencapai jumlah maksimum tertentu tergantung pada ukurannya. Nah, register-register sendiri dapat dibaca dan ditulis dengan kecepatan tinggi karena berada pada CPU. Untuk selanjutnya kita akan mengetahui ada beberapa operasi-operasi register. Yang pertama yaitu ada fetch. Operasi fetch digunakan untuk mengambil instruksi yang diberikan oleh pengguna.
Selain itu, instruksi yang disimpan ke dalam memori utama atau main memory juga akan diambil dengan menggunakan register. Untuk selanjutnya ada decoder. Operasi decoder sendiri digunakan untuk menafsirkan instruksi, dan hal ini bertujuan agar CPU mengetahui operasi mana yang akan dilakukan pada instruksi tersebut. Untuk yang ketiga ada execute. Nah, operasi execute ini dilakukan oleh CPU dan output yang dihasilkan oleh CPU kemudian disimpan ke dalam memori yang setelah itu ditampilkan di layar pengguna. Oke, tadi kita sudah mempelajari tentang operasi-operasi, kemudian ada jenis-jenis register. Nah, jenis-jenis yang pertama yaitu ada memory address register. Memory address register ini menyimpan alamat memori dari data, dan instruksi register ini digunakan untuk mengakses data dan instruksi dari memori selama fase eksekusi suatu instruksi. CPU secara luas menggunakan MAR untuk membaca atau menyimpan semua jenis data dalam jenis register ini. Register ini umumnya digunakan untuk operasi membaca atau read dan menulis atau write data dari memori. Nah, pada saat operasi read, alamat diambil dari register untuk mengakses data, dan kemudian data ini dimasukkan ke dalam jenis register lain yang dikenal sebagai memory data register. Dalam operasi write, data diambil dari MDR dan kemudian disimpan di dalam alamat yang terletak pada MAR. Kemudian MAR selalu menyimpan alamat lokasi berikutnya di mana operasi terkait data akan dijalankan. Untuk yang kedua ada memory data register. Nah, memory data register ini yaitu unit kontrol komputer yang berisi data yang akan disimpan di penyimpanan komputer. Misalnya ada RAM atau data setelah diambil dari penyimpanan komputer. Register ini sendiri bertindak seperti buffer dan menyimpan apapun yang disalin dari memori yang siap digunakan oleh prosesor, dan MDR ini menyimpan informasi sebelum masuk ke decoder. Untuk selanjutnya ada MBR atau Memory Buffer Register. Memory Buffer Register digunakan untuk menyimpan informasi dan data yang dapat dibaca atau ditulis dalam memori komputer. Nah, fungsi utama MBR adalah untuk menyimpan berbagai jenis instruksi komputer dan data yang dapat ditransfer antar memori komputer, dan register terkait memori utama untuk prosesor yang ada di unit pemrosesan, karena register ini mampu melakukan operasi terkait memori dengan sangat cepat. Untuk yang keempat ada PC atau program counter. Nama lain dari register program counter adalah Instruction Address Register atau EAR atau IC, Instruction Counter. Program counter digunakan untuk menunjukkan posisi saat dari urutan program dalam sistem komputer. Nah, ketika instruksi diambil dari memori, nilai program counter bertambah 1 dan menunjukkan ke instruksi berikutnya yang perlu dieksekusi oleh prosesor CPU. Program counter digunakan untuk menyimpan alamat instruksi langsung yang perlu dieksekusi selanjutnya. Prosesor di CPU ini juga mengambil instruksi secara berurutan, tetapi urutannya dapat diubah oleh jenis instruksi lain seperti transfer control. Untuk yang kelima ada akumulator. Ini adalah jenis lain dari register CPU yang banyak digunakan untuk menyimpan logika atau hasil sementara. Register akumulator sendiri memiliki peran yang sangat penting, karena jika register ini tidak ada, maka semua hasil sementara yang perlu disimpan dalam memori utama dapat menambah overhead pada memori. Nah, hal ini karena operasi baca dan tulis yang tidak perlu akan meningkat. Kemudian ada index register, yaitu register prosesor yang digunakan untuk memodifikasi alamat operan selama menjalankan program. Register ini banyak digunakan untuk melakukan operasi array atau vektor. Konten yang diambil dari register index dan ditambah atau dikurangi ke beberapa alamat langsung untuk mendapatkan alamat data yang efektif. Kerja register index dapat diuji dengan instruksi khusus
dan utamanya digunakan untuk menguji instruksi loop. Register index dapat digunakan dalam pengalamatan tidak langsung di mana modifikasi diperlukan untuk alamat instruksi. Kemudian yang terakhir ada instruksi register atau instruction register. Instruction register merupakan jenis lain dari register CPU yang digunakan untuk menyimpan instruksi yang sedang dieksekusi atau yang akan dikodekan. Jadi instruction register dalam prosesor register ini menyimpan setiap instruksi di dalamnya dan kemudian dapat dieksekusi oleh prosesor serta dapat dieksekusi dalam satu langkah atau dapat dieksekusi dalam beberapa langkah. Oke, untuk selanjutnya kita akan menjelajahi tentang CPU. Apa itu CPU? CPU sendiri adalah perangkat keras komputer yang akan diambil dalam mengeksekusi instruksi, yang melakukan operasi aritmatika, logika, dan input atau output dasar dari sistem komputer. CPU seperti otak komputer yang setiap instruksinya apapun sederhananya harus melalui CPU dulu. Nah, perlu diketahui juga ada beberapa bagian-bagian dari CPU. Yang pertama adalah casing, prosesor, motherboard, RAM, hard disk, VDA card, sound card, optical disk drive, dan power supply. Kemudian fungsi CPU sendiri adalah seperti kalkulator, hanya jauh lebih kuat pengolahan daya CPU. Fungsi utamanya seperti melakukan operasi aritmatika dan logika pada data yang diambil dari memori atau dari informasi yang dimasukkan melalui beberapa perangkat keras seperti keyboard, scanner, tuas control, dan mouse. Nah, ini ada beberapa pemrosesan. Jadi di sini ada decoder, ada fetch, ada decoder, ada execute, dan store. Fetch tadi seperti yang dijelaskan seperti awal adalah operasi yang menerima instruksi dari memori program dari RAM sistem. Kemudian yang kedua ada decoder, adalah tempat instruksi yang diubah untuk memahami bagian lain dari CPU yang diperlukan untuk melanjutkan operasi. Hal ini dilakukan oleh decoder instruksi. Kemudian ketika ada execute, yaitu tempat operasi yang dilakukan. Setiap bagian dari CPU yang diperlukan diaktifkan untuk menjalankan instruksi. Kemudian yang keempat ada store. Store adalah tempat menyimpan kembali write byte hasil pengolahan data ke memori. Jadi instruksi pemrosesan dalam CPU dibagi menjadi dua tahap. Tahap satu disebut instruksi fetch, sedangkan tahap dua disebut instruction execute. Tahap pertama berisikan pemrosesan CPU di mana kontrol unit mengambil data dan atau instruksi dari bermain memori ke register. Sedangkan tahap kedua berisikan pemrosesan CPU di mana kontrol unit memberikan data atau instruksi dari register ke main memori untuk ditampung di MAA. Setelah terinstruksi fetch dilakukan dengan waktu di panggung 1 ditambah waktu di panggung 2 disebut waktu siklus mesin. Selanjutnya ada komponen dari CPU, yaitu yang pertama unit control. Unit control yang mengatur jalannya program. Komponen ini tentu ada di semua CPU. CPU bertugas mengontrol komputer sehingga sinkronisasi yang terjadi antara komponen bekerja dalam menjalankan fungsi operasi. Termasuk tanggung jawab unit control ialah mengambil perintah, instruksi dari memori utama, dan menentukan jenis instruksi. Jika ada instruksi untuk aritmatika atau perbandingan logika, unit control akan mengirim instruksi ke ALU. Hasil pengolahan data dibawa oleh unit kendali ke memori utama untuk disimpan, dan waktu akan disajikan ke alat output. Dengan demikian, tugas dari unit kendali ini adalah A. Mengatur dan mengontrol alat input atau masukan dan output. B. Mengambil instruksi dari memori utama. C. Mengambil data dari memori utama.
jika diperlukan untuk diproses. D. Mengirim instruksi ke ALU bila ada perhitungan aritmatika dan perbandingan logika, lalu mengawasi kerja dari ALU. E. Menyimpan hasil proses ke memori utama. Yang kedua yaitu register. Register adalah perangkat penyimpanan kecil yang memiliki akses ke kecepatan yang cukup tinggi yang digunakan untuk menyimpan data dan atau instruksi yang sedang diproses. Memori ini bersifat sementara, biasanya digunakan untuk menyimpan data saat diolah atau data untuk diproses lebih lanjut. Dengan analogi, register ini dapat diibaratkan sebagai memori dalam otak ketika kita melakukan pengolahan manual. Sehingga otak dapat diibaratkan sebagai CPU, yang berisi kenangan, unit kontrol yang mengatur semua aktivitas tubuh dan memiliki tempat untuk melakukan perhitungan dan perbandingan logika. Yang ketiga yaitu unit ALU. Unit ALU berfungsi untuk melakukan operasi aritmatika dan operasi logika berdasar instruksi yang ditentukan. ALU sering disebut bahasa mesin dikarenakan pada bagian ini ALU terdiri dari dua bagian, yaitu aritmatika satuan dan boolean unit logika, yang masing-masing memiliki spesifikasi pekerjaan sendiri. Yang keempat yaitu CPU interconnection, yaitu sistem koneksi dan bus yang menghubungkan komponen internal CPU yaitu ALU, unit control, dan register, dan juga dengan bus-bus eksternal CPU yang menghubungkan dengan sistem lainnya, seperti sistem memori utama, piranti masukan, atau keluaran. Kemudian, cara kerja CPU. Ketika data atau instruksi dimasukkan ke processing perangkat, pertama kali ditempatkan pada MAA atau melalui input storage. Jika dalam bentuk instruksi disimpan oleh control unit di program storage, yang tetapi merupakan bentuk data yang disimpan dalam working storage. Jika register siap untuk menerima pelaksanaan pekerjaan, maka control unit akan mengambil instruksi dari program storage untuk ditampungkan ke instruction register. Sedangkan alamat memori yang berisi instruksi yang disimpan dalam program counter. Sedangkan data diambil oleh control unit kerja storage untuk ditampung di register tujuan umum atau dalam hal ini di operan daftar. Jika pengerjaan yang dilakukan oleh instruksi yang aritmatika dan logika, ALU akan mengambil alih operasi yang harus dilakukan berdasarkan set instruksi. Hasilnya disimpan dalam akumulator. Jika hasil pengolahan telah selesai, maka control unit akan mengambil hasil pengolahan di akumulator untuk ditampung kembali ke working storage. Jika pembangunan secara keseluruhan telah selesai, maka control unit akan mengambil pengolahan kerja penyimpanan untuk ditampung ke output storage. Kemudian nanti output storage, hasil pengolahan akan ditampilkan ke perangkat output. Yang terakhir yaitu terdapat bilangan yang dapat ditangani oleh CPU. Kebanyakan CPU dapat menangani dua jenis bilangan yaitu fixed point dan floating point. Nomor fixed point memiliki nilai digit spesifik untuk satu titik desimal, itu tidak membatasi rentang nilai yang mungkin untuk angka-angka, tetapi akan dihitung oleh CPU lebih cepat. Sementara, angka floating point adalah angka dinyatakan dalam notasi ilmiah, di mana nomor diwakili sebagai angka desimal yang dikalikan dengan pangkat 10, seperti 3,14 x 1057. Notasi ilmiah seperti ini merupakan cara yang singkat untuk mengeksperikan bilangan yang sangat besar atau angka yang sangat kecil, dan juga kemungkinan mencapai nilai sangat banyak sebelum dan sesudah titik desimal. Angka-angka ini umumnya digunakan untuk mewakili grafik dan karya ilmiah, tetapi proses aritmatika pada angka floating point jauh lebih rumit dan dapat diselesaikan dalam waktu yang lebih lama oleh CPU, karena mungkin dapat menggunakan beberapa siklus CPU tingkat. Beberapa komputer menggunakan prosesor sendiri untuk menghitung bilangan floating point yang disebut FPU, atau juga dikenal sebagai matematika processor, yang dapat bekerja secara paralel dengan CPU untuk mempercepat perhitungan angka floating point. FPU saat ini standar dalam banyak komputer karena kebanyakan aplikasi yang saat ini beroperasi menggunakan angka floating point.